Selamat datang Pak Tirta, Pak bergabung. Datang, Mas Eko. Yuk, kita mulai ya teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Hari ini kita bisa bertemu setelah hampir 2 minggu. Kita biasanya Zoom meeting itu kita lakukan setidaknya 3 kali teman-teman dalam 1 bulan. Bisa jadi satu untuk umum dan dua untuk khusus member dan alumni. Cuman untuk bulan Februari ini kita hanya 1 kali Zoom meeting yang untuk umum, untuk semua teman-teman sahabat Ruang Belajar, dan 1 kali yang khusus untuk alumni atau member YouTube Ruang Belajar. Karena kebetulan awal tahun lumayan banyak aktivitas offline yang kami lakukan, dan kita mulai lagi beraktivitas secara online, secara rutin di Zoom meeting hari ini. Hari ini kita mendiskusikan satu tema yang menarik, yakni tips dan trik bagaimana sih kita bisa melakukan pengelolaan uang dengan baik, dengan bijak. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari teman-teman di sesi diskusi hari ini. Ada 3 hal ini yang akan kita diskusikan. Oke, izin saya. Pertama, kita akan membahas kenapa sih kita harus bijak kelola uang, kenapa kita harus cermat. Kita akan membahas alasan-alasan logis kenapa kita harus serius dalam kelola uang itu. Yang kedua, kita akan mendiskusikan cara menyusun anggaran secara bijak. Bagaimana mengelola uang selalu hubungannya dengan budgeting skill. Bagaimana keterampilan kita menganggarkan uang, utamanya untuk personal, untuk keuangan pribadi. Dan yang ketiga adalah prinsipnya. Jadi ada beberapa prinsip utama dalam kelola uang tersebut. Kenapa tema ini saya angkat? Karena memang uang adalah part yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Hampir kita nggak pernah bisa lepas dari uang. Ada orang yang bisa kelola uang dengan baik, ada juga yang tidak. Mereka yang bisa kelola uang dengan baik biasanya juga karena mereka mengikuti pola mungkin dari lingkungan atau dari orang tuanya. Walaupun sebenarnya dari sisi literasi finansialnya belum tentu mereka benar-benar ngerti, tapi tindakannya banyak benar. Itu pengalaman saya ketika saya riset tentang kehidupan teman-teman guru, kehidupan teman-teman PKL, para nelayan. Ada mereka yang memang mereka bagus dalam kelola uang, walaupun literasi finansialnya biasa-biasa saja, tapi mereka melakukan tindakan yang tepat. Tapi sebaliknya ada juga orang yang dia ngerti, tahu tentang keuangan, tapi ternyata dia tidak mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mudah-mudahan diskusi hari ini bisa menambah pengetahuan kita. Kemudian pengetahuan itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Pengetahuan terbaik adalah pengetahuan yang kita terapkan dan membawa manfaat untuk diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tiga hal ini yang akan kita diskusikan. Oke, kita bergeser ke part 1 teman-teman. Bagian pertama. Kita akan mendiskusikan kenapa sih kita perlu bijak dalam kelola uang. Ada beberapa alasan teman-teman. Pertama ini, saya ingin tanggapan teman-teman dari ini. Sepakat nggak sih? Boleh ditulis di kolom chat nih. Bener nggak sih? Mengumpulkan uang itu butuh proses lebih lama jika dibandingkan dengan menghabiskan uang. Boleh dong kasih komentarnya di kolom chat. Gitu. Oke, setuju. Thank you. Betul. Yang lain mungkin gimana? Jadi sepakat nggak sih dengan pendapat ini? Gitu. Bahwa ngumpulin uang itu butuh waktu. Kita bekerja, butuh proses, butuh pikiran, butuh tenaga. Tapi kadang kalau uang itu sudah ngumpul, untuk menghabiskannya butuh waktu yang jauh lebih singkat. Maka teman-teman, kalau kita tidak bijak dalam kelola uang, jangan-jangan kerja keras kita selama ini bisa lenyap nih dalam sekejap. Baik kita sengaja atau tidak. Baik kita inginkan atau tidak kita inginkan. Kita ngumpulin uang ratusan juta. Itu bisa habis dalam hitungan 1-2 hari. Mungkin 1 jam bahkan. Maka dari itu, bijak mengelola uang itu penting. Karena mengelola uang itu sangat erat hubungannya dengan bagaimana uang tersebut keluar dari diri kita. Oke.
Kemudian teman-teman, alasan keduanya ini. Ini satu hal yang mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita cermati. Bahwa income yang kita terima itu adalah input. Kalau teman-teman di unit produksi, kita semua tahu bahwa dalam kegiatan produksi itu ada input, kemudian ada proses dan ada outputnya. Maka input kita dalam keuangan itu adalah income. Maka nggak akan pernah ada proses pengelolaan uang kalau nggak ada inputnya. Buat mereka yang menganggur, yang nggak ada inputnya, terus apanya yang mau dikelola? Anak-anak kecil yang hidupnya tergantung pada orang tuanya, ya memang mereka tidak harus kelola uang karena memang tidak ada yang diproses. Mereka untuk kebutuhannya semua tergantung pada orang tua, terlebih bayi juga. Begitu. Tapi buat kita yang sudah bekerja, income itu adalah input. Income itulah yang akan kita proses. Pengelolaan uang itu adalah sebuah proses. Income yang kita terima dan penganggaran yang kita terapkan dan kita aplikasikan itu memberikan satu hasil. Hasilnya ada dua kemungkinan. Pertama, kita menjadi kaya atau kita miskin. Miskin itu dalam berbagai macam makna. Terlihat kaya, tapi sebenarnya dia miskin secara finansial. Atau benar-benar memang dia miskin, baik dalam perspektif realitas, pandangan, dan juga memang kehidupan nyata. Kaya juga punya beberapa perspektif. Dia terlihat biasa-biasa saja, tapi sebenarnya dia sangat kaya karena memang dia hidup sederhana. Atau benar-benar memang dia kaya dan dia menunjukkan kekayaannya. Maka kaya dan miskin itu adalah hasil dari sebuah proses. Proses apa? Proses penganggaran. Gitu. Kalau proses ini baik, kemudian hasilnya baik, maka hasil ini akan menjadi input lagi buat kita. Kalau proses penganggaran kita benar, baik, kemudian kita punya sisa uang untuk konsumsi, kemudian kita kelola dengan baik sehingga uang itu menjadi lebih produktif, maka uang yang produktif itu akan menjadi input berikutnya untuk kita. Jadi ini yang harus kita pelajari, bahwa income itu bukan penentu kekayaan kita. Income juga bukan penentu apakah kita miskin atau tidak. Income itu adalah inputnya. Semakin tinggi inputnya, kualitasnya semakin bagus dan semakin banyak jumlahnya, maka hasilnya juga punya potensi semakin baik. Ketika income kita sangat terbatas, walaupun kita sudah mengelola dengan baik, hasilnya tetap baik, tapi masih mungkin kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Terlebih ketika inputnya kecil, penganggarannya kacau, maka kesulitan menjadi sumbernya. Jadi ini satu hal yang harus kita pahami teman-teman, bahwa income itu adalah input. Itu adalah sesuatu yang masuk ke kita yang butuh diproses. Akan seperti apa hasilnya, itu tergantung prosesnya. Banyak orang ketika ngomong tentang kekayaan, itu mereka lebih fokus pada gimana sih cara naikin income. Padahal naikin income itu belum tentu otomatis membuat kita langsung kaya. Tidak, ada proses berikutnya. Walaupun memang benar, ketika income kita tinggi, maka proses itu jika kita lakukan dengan lebih baik, kita bisa melakukan akselerasi kekayaan. Itu memang benar. Tapi bukan berarti kita tidak bisa kaya walaupun income awal kita kecil. Semua butuh proses. Berikutnya teman-teman, yang harus kita ingat bahwa uang yang tersisa setiap bulan nih, itu jauh lebih penting daripada uang yang kita terima setiap bulan. Sisa uang yang ada di kantong kita tiap bulan itu adalah hasil dari proses penganggaran, hasil dari budgeting, hasil dari cara kita kelola uang. Saya kasih ilustrasi ini, teman-teman. Ilustrasi pertama, income-nya 10 juta, kemudian setelah dikelola dalam sebulan, ternyata total pengeluarannya adalah 8 juta. Dia punya sisa uang 2 juta. Ilustrasi kedua, dia punya income 15 juta, kemudian total pengeluaran juga 15 juta, dan yang ketiga, income 20 juta, total pengeluaran rutin tiap bulan adalah 23 juta. Dari ilustrasi ini, teman-teman, mana yang lebih baik? Boleh ditulis di kolom chat. 1, 2, atau 3. Silakan.
Saya ingin tanggapannya teman-teman. Bahwa ilustrasi 1, dia masih punya sisa uang nih dalam kelola uang. Walaupun cuma 1 juta. Gitu. Oke, nomor 1, thank you. Ilustrasi 2 benar-benar pas. Kemudian ilustrasi 3 lumayan defisit. Pertanyaannya teman-teman, dalam kelola uang posisinya ada di mana? Di ilustrasi 1 kah, 2 atau 3? Gitu. Nggak usah dijawab di kolom chat, silakan dijadikan sebagai renungan. Jadi, sebesar apapun income seseorang, kalau cara kelola dia kacau, hasilnya juga buruk. Kemudian, walaupun income dia kecil, tapi kalau cara dia kelola uang baik, benar, dia punya potensi bertumbuh dan membesar. Berapa lama? Tergantung setiap orang. Nanti di bagian berikutnya akan saya sajikan bagaimana rumus untuk naikin income. Berikutnya teman-teman, kenapa kita harus serius dan bijak dalam kelola uang? Gaya hidup itu candu teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Gaya hidup kita itu candu. Sekali kita pada level tertentu, kita mau turun itu berat. Udah terlanjur terbiasa seperti itu. Dan kita punya kecenderungan mempertahankan. Ketika kita punya income 2 juta, kita hidup dengan gaya hidup 2 juta. Ketika naik di level 10 juta, kita juga punya gaya hidup dengan level 10 juta. Tiba-tiba income kita turun di level 5 juta. Di situ problemnya. Kita akan tetap berupaya mempertahankan gaya hidup kita. Oleh karena itu, teman-teman, level income itu ketidakpastian. Karena level income itu ketidakpastian, kita butuh bijak dalam memanage gaya hidup kita. Ada istilah namanya audit gaya hidup. Kapan-kapan kita bisa diskusikan di satu sesi tertentu. Bagaimana sih mengaudit gaya hidup kita? Posisi gaya hidup kita itu ada di mana? Udah tepatkah atau tidak? Contoh nih, kita hidup nih terbiasa dengan income 10-15 juta. Kemudian kita pensiun, tiba-tiba kita hanya terima income 5 juta. Di situ mulai ketemu problemnya. Maka bagaimana caranya ketika kita mampu bijak kelola uang, kita itu punya kemampuan mempertahankan gaya hidup kita secara stabil. Pilihannya 2, kita turunin gaya hidup kita dan naikin investasinya, atau kita fokus naikin level income kita, sehingga gaya hidup itu tetap bisa kita jaga, akhirnya kita punya dana yang cukup untuk dana pensiun dengan standar yang kita inginkan. Setiap orang punya standarnya masing-masing di situ. Karena gaya hidup tetap dan level income itu adalah ketidakpastian, maka di situ kita butuh bijak. Saya punya beberapa teman baik yang gaya hidupnya luar biasa, tapi ketika income-nya turun, mereka bermasalah. Mereka bisa punya mobil, sering nongkrong, kuliner adalah kebiasaannya, tapi pada saatnya ketika level income mereka turun, akhirnya semua mulai bermasalah. Mereka masih senang nongkrong, masih senang jalan-jalan dan sebagainya, tapi income mulai kecil. Akhirnya yang diambil adalah tabungan dan akhirnya terpaksa kadang berhutang. Jadi gaya hidup ini menjadi penentu. Maka bijak dalam kelola uang salah satu nanti hubungannya juga dengan bagaimana kita menganggarkan berapa banyak uang yang bisa kita pakai untuk memenuhi gaya hidup kita. Satu hal yang harus kita ingat bahwa level kita tidak ditentukan oleh apa yang kita pakai, oleh gaya hidup kita. Tapi level kualitas diri kita ditentukan oleh bagaimana cara berpikir kita, cara kita bertindak, dan bagaimana cara kita bersikap. Di situ penentunya. Mereka yang kemana-mana membawa mobil, kemana-mana kemudian berpakaian bagus, branded, tidak selalu lebih baik jika dibandingkan mereka yang hidup sederhana. Mungkin kelihatan sepintas mereka yang berpakaian-pakaian branded itu lebih keren, tapi belum tentu. Maka tampillah sesuai dengan kapasitas keuangan kita. Karena kemampuan keuangan kita tidak selalu otomatis berhubungan dengan kualitas keuangan kita. Mampunya 100, ya sudah, dijaga di level 100. Jangan lebih dari itu. Jadi perlu kita audit gaya hidup kita. Kemudian teman-teman, salah satu hal lagi yang membuat kita harus bijak kelola uang, alasan berikutnya adalah usia produktif kita itu terbatas. Katakanlah kita produktif mulai dari usia 20 sampai 50 tahun. Setelah usia 50 bagaimana?
Kita masih punya cukup uang nggak? Pada saat level income kita mulai turun, sementara semua kebutuhan biasanya nggak mungkin turun karena adanya inflasi, kita siap nggak? Karena kita nggak siap, belum tentu semua orang siap, kita harus berpikir jangka panjang. Jangan merasa keren, merasa hebat dengan income yang tinggi. Ini masih sementara. Sampai di usia berapa kita punya income yang besar? Ketika masa produktif kita sudah habis. Habis itu macam-macam. Mungkin kita masih kuat bekerja, tapi keterampilan kita sudah turun karena para pesaing kita sudah lebih keren. Anak-anak muda sudah mulai berdatangan. Kita harus bersaing dengan mereka. Apakah kita siap? Karena itulah kemampuan kita menghasilkan uang itu terbatas. Baik fisik, baik pikiran, itu terbatas. Tapi ketika kita mampu membuat uang yang bekerja untuk kita, itu beda lagi. Mungkin usaha kita kecil, tindakan kita lebih kecil, tapi karena uang ikut bekerja untuk kita, di situ hasilnya berbeda. Maka ujungnya nanti kita menciptakan sebuah situasi di mana kita punya investasi yang cukup besar, sehingga investasi itulah yang akan menghidupi kita. Sesuai dengan tentunya bidangnya teman-teman masing-masing. Teman-teman, ini algoritma income. Income kita itu adalah hasil dari B kali do kali money. Saya jelasin pelan-pelan. B adalah kualitas diri kita. Kualitas keterampilan kita, kualitas pengalaman kita, pengetahuan kita, level emosi kita, keyakinan kita, pengetahuan kita, program pikiran bawah sadar kita. Ini ada di sini semua. Gitu. Kemudian do adalah action kita, tindakan kita, pekerjaan kita. Paling sederhana, mohon maaf. Sama-sama pekerjaan di rumah sakit. Ada perawat, dokter umum, dokter spesialis. Yang dilakukan sama, menyuntik pasien, tapi mereka mendapatkan bayaran yang berbeda. Do-nya sama, nyuntik pasien, tapi income-nya beda. Karena apa? Ketika kualitasnya adalah seorang dokter spesialis dengan seorang dokter umum dan kemudian seorang perawat, maka yang didapat akan berbeda walau do-nya sama. Kemudian money ini adalah uang, teman-teman. Ketika kita bisa mengajak uang juga untuk ikut bekerja untuk kita. Kasih contoh nih. Do-nya adalah dokter umum. Jadi kualitas dirinya ya memang dokter umum. Tapi si dokter umum ini karena pandai mengelola uang, akhirnya dia punya investasi, dia punya rumah sakit, teman-teman. Rumah sakit itu kemudian menghasilkan uang. Money ini adalah mesin uang. Maka income dia, walaupun pekerjaan dia setiap hari adalah seorang dokter umum dengan kualitas dokter umum, tapi sekarang kualitas dirinya meningkat, bukan lagi sekedar dokter umum, tapi pemilik rumah sakit. Maka income-nya pasti berbeda, walaupun dibandingkan dengan seorang dokter spesialis yang hanya sebagai seorang pekerja. Seperti itu. Kemudian dunia sama nih, katakanlah ngajar, guru. Tapi dia punya money yang bekerja, gajinya kemudian dipakai untuk membangun peternakan, peternakan ayam, peternakan sapi. Walaupun kemudian maka semuanya berubah. Mungkin dia punya gaji dari guru tindakannya, tapi di saat yang lain uang itu bekerja. Dia punya sistem, punya karyawan yang akhirnya menghasilkan income. Jadi kualitas diri kita dikali tindakan kita, dikali uang yang bekerja untuk kita, itulah income kita. Yang menjadi masalah adalah kualitas diri kita nggak naik, tapi kita naikin level tindakan saja. Dan kita nggak ikutkan uang untuk bekerja. Kita capek. Kembali ke sini lagi. Maka alangkah bijaknya ketika kita usia bertambah, kualitas diri kita nambah, teman-teman. Dan kita juga mulai melibatkan uang dalam bekerja. Walaupun pada saatnya nanti kita mengurangi pekerjaan kita. Action kita mungkin tambah kecil, tambah sedikit. Tapi karena kualitas diri yang naik dan karena money juga ikut bekerja, maka income akan naik. Sekarang coba cek dari 3 komponen ini, teman-teman. Uang sudah ikut bekerja nggak untuk kita? Teman-teman sudah punya investasi yang menghasilkan nggak? Atau masih menanam nih uangnya? Dunia teman-teman sudah di sama atau tambah besar? B-nya dinaikin nggak? Ideal B ini, kualitas diri ini,
bisa dinaikin levelnya, bisa ditingkatkan levelnya. Sehingga ketika kualitas diri kita naik, dengan action yang sama, kita akan dapat hasil yang beda. Ini contoh nih, katakanlah kualitas diri skornya 10, action skornya 2, kemudian uang skornya 10. Maka kita bisa punya income berapa? 10 kali 2 kali 10. Berarti 200. Tapi ketika kualitas dirinya 1, actionnya 10, dan kita nggak punya money yang bekerja, hasilnya cuma 10. Pertanyaannya teman-teman, do kita itu, action kita itu semakin lama semakin turun. Tenaga kita semakin turun, pikiran kita semakin menurun kualitasnya seiring dengan perjalanan usia. Maka mau nggak mau kalau kita ingin stabil income-nya, kualitas diri kita harus dinaikin. Kualitas diri yang naik inilah yang membuat dengan tindakan yang sama kita menghasilkan uang yang jauh lebih banyak. Akan lebih baik lagi ketika kita melibatkan uang yang dalam proses bekerja. Ketika kita ngomong tentang bagaimana uang bekerja untuk kita harus hati-hati teman-teman. Jangan mudah terjebak dengan investasi bodong dan sejenisnya. Cara uang bekerja itu punya satu keunikan tersendiri. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu ada seorang sahabat saya, dia WA ke saya. Mas, saya dapat tawaran seperti ini. Dengan invest sekian, kita bisa dapat uang jumlahnya sekian dalam waktu ini. Saya tanya, ini fixed income? Iya. Fixed income yang realistis itu kurang dari 10% per tahunnya. Saya ngomong seperti itu. Deposito atau SBN aja sekitar 6%. Deposito sekitar mungkin 2-3%. Beda-beda. Maka ketika ada orang yang nawarin income bahkan bisa sampai 30-40% dalam sebulan, itu nggak make sense. Kemudian saya ngomong, kalau memang benar itu bekerja, ngapain dia ngajak orang? Ngapain dia nawarin kita? Kalau memang ini sistem ini bekerja, kenapa dia nggak pergi ke bank aja, pinjem uang bank, kemudian pakai uangnya buat masuk ke sistem investasi itu? Ngapain kita ngajak orang banyak? Ketika satu sistem investasi yang katanya bagus, tapi masih mensyaratkan ngajak orang, itu patut diduga itu adalah money game. Bukan investasi. Money game itu berbeda, teman-teman. Mungkin teman-teman masih ingat ketika kasusnya binomo dulu dan sebagainya, awal-awal sekali. Saya waktu itu mau bikin satu video membahas tentang itu, tapi waktu saya diskusi dengan Mas Hugo, saya ragu karena mereka pasti, para orang-orang seperti itu pasti pegang uang besar, dan itu sudahlah, lebih baik saya mengedukasi orang-orang terdekat saya. Dan kemudian saya ketemu dengan teman juga seorang kreator, dia membedah nih si binomo itu dengan sudut pandangnya bahwa ini itu nggak baik dan sebagainya. Ini bukan sebenar-benar trading, tapi ini adalah judi berbasis trading dan sebagainya. Dia benar-benar diserang habis-habisan. Kemudian di-report ke YouTube dan lain sebagainya. Gitu. Pada saat itu sistemnya jelas, ini nggak logis teman-teman. Jadi walaupun saya tidak benar-benar ngerti, tapi setidaknya saya mempelajari caranya, prinsip dasarnya. Oh enggak, ini nggak logis. Kayak dulu lagi ada kasus manusia membantu manusia, itu juga nggak logis, nggak make sense gitu. Saya pernah jujur melakukan beberapa riset tentang money game. Jadi beberapa tawaran-tawaran money game itu saya sengaja ikuti sekitar 3-4. Saya ingin tahu polanya ada di titik mana. Jadi memang udah nyiapin uang tertentu untuk berkorban di situ. Jadi oh seperti ini polanya. Artinya nanti macam-macam bentuknya. Ada yang kemudian perusahaan yang katanya mau investasi, tapi dia butuh dana dari masyarakat, ayo kita beli sahamnya. Kalau memang beli saham, ngapain nggak lewat IPO? Ngapain harus ngumpulin di dana masyarakat? Cuman sayangnya kadang masyarakat awam itu nggak ngerti, akhirnya mereka terpesona, katanya, oh ini beli saham. Nggak logis juga. Jadi ketika kita ingin melibatkan uang agar bekerja, syarat pertama adalah knowledge kita harus cukup. Kalaupun belum punya knowledge, tabung dulu, simpen dulu. Itu saran saya. Sampai di sini dulu mungkin ada pertanyaan teman-teman atau ada yang mau di-sharingkan, silahkan boleh gitu. Jadi inilah model bagaimana income kita terbentuk. Kualitas diri kali tindakan kali uang. Maka pengelolaan uang harapannya nanti endingnya kita punya dana untuk investasi yang tujuannya adalah untuk mengajak uang juga bekerja pada kita. Tidak hanya kita yang bekerja. Gitu. Bekerja tanpa kualitas diri juga lelah.
Dalam jangka panjang usia kita bertambah, tapi kekuatan action kita menurun. Maka di sini yang harus butuh kita pikirkan. Bijak dalam kelola uang karena kondisi ini. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman, boleh. Belum ada? Lanjut ya. Jadi beberapa hal itulah alasan yang membuat kenapa kita harus bijak dalam kelola uang. Alasan pertama tadi karena memang proses ngumpulin uang, ini alasan pertama kita tadi, proses ngumpulin uang itu jauh lebih lama jika dibandingkan dengan proses menghabiskan uang. Kita butuh waktu 1 bulan untuk ngumpulin 10 juta, untuk menghabiskannya ya 5 menit bisa. Ini adalah prosesnya bahwa untuk menjadi kaya itu ada penganggaran sebagai solusinya, sebagai pemegang utamanya, pemrosesnya. Ibarat pabrik, pabriknya di anggaran. Gitu. Inputnya adalah income. Hasilnya hidup yang sejahtera, kaya, atau sebaliknya. Maka bijak kelola uang itu ada di posisi ini, teman-teman. Ini pentingnya. Dapurnya ada di sini. Kemudian ini lagi berikutnya alasannya bahwa hal terpenting adalah sisa uangnya. Bukan berapa banyak uang yang kita terima tiap bulan. Kita nerima banyak uang setiap bulan sebagai income, tapi sisanya nggak ada, itu sama aja bohong. Kondisi-kondisi ini yang kemudian gaya hidup kita itu stabil, candu, kita kadang punya kecenderungan ingin mempertahankannya, sementara income kita adalah ketidakpastian. Maka dari itu kita butuh bijak. Dan terakhir bahwa kemampuan kita menghasilkan uang itu terbatas. Baik dibatasi oleh waktu, tenaga, pikiran, dan usia. Kemudian ini sebagai satu renungan bahwa algoritma income kita seperti ini. Algoritma itu satu sistem mekanisme bahwa income itu datang dengan cara kayak gini, teman-teman. Sekarang berapa banyak sih income teman-teman tiap bulan? Cek. Kemudian kita verifikasi income itu sumbernya kita pada level kualitas diri yang bagaimana. Kemudian tindakan kita bagaimana. Uang ikut terlibat nggak dalam kita. Oke. Kalau ada tanggapan boleh silakan open mic teman-teman langsung. Belum ada? Kalau belum ada, silakan tulis di kolom chat. Lanjut. Nanti saya akan lanjut ke berikutnya. Saya pengen feedbacknya dulu. Silakan lanjut. Oke, thank you. Baik, saya lanjut. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Suaranya masuk, Pak. Masuk. Silakan. Yang mau Fani tanyakan terkait algoritma income tadi ya, Pak. Betul. Bahwa terkait kualitas diri itu kan pasti berhubungan sama level pencapaian yang pernah Bapak sampaikan. Bahwa pada level pencapaian itu ada kompetensi, pikiran, kesadaran, lingkungan, serta tindakan. Dari mengukur kualitas diri ini, kan kualitas diri itu ada dua, secara tangible dan intangible. Betul. Ketika memang berhadapan dalam suatu kondisi di mana kemampuan intangible-nya lebih tinggi, contoh dalam menghargai orang, dalam bersikap, dan lain sebagainya itu bagus, cuman secara tangible, kemampuan secara kompetensinya dia itu masih rendah. Mungkin memang secara dia sudah belajar, tapi cara pemrosesannya dia lama. Dia sudah berusaha, mungkin kayak dapatnya mungkin masih sedikit. Hal-hal seperti itu, apakah memang semua sudah ditakdirkan oleh Tuhan, sehingga dia memang yaudah cukupnya segitu, atau emang pasti ada waktunya untuk bisa dikembangkan lagi, Pak? Mungkin dari situ ketika kualitas diri bisa ditingkatin, baik intangible maupun tangible, dikalikan sama ukuran waktunya yang tadi dan melihat kita dengan belajar seperti ini kan sebenarnya tujuannya pada produktivitas uang. Karena kan kelas-kelas yang Pak Eko berikan kepada kita semua itu kan tujuannya untuk mereprogram diri masing-masing. Dan seperti itu. Dari situ sih Pak, mungkin pada poin kualitas diri yang intangible dan tangible. Mohon masukannya. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Fani. Bahwa kualitas diri itu kompleks teman-teman. Saya belum benar-benar membedahnya. Ini secara ringkas adalah saya cuma ngomong ini kualitas diri. Ada yang hubungannya dengan kompetensi diri, teknis.
pengetahuan dan keterampilan skill kita, juga ada hal-hal yang lainnya yang sifatnya sikap kita, kemampuan kita menghargai emosional kita, keyakinan kita gitu. Jadi mengaudit kualitas diri itu nggak mudah memang, Mbak. Apakah itu fix di situ? Enggak. Sesuatu yang fix itu sesuatu yang sudah kita lewati. Kemampuan kita ada pada batas ini, itu kemarin, itu fix. Hari ini dan besok, itu benar-benar semua tergantung pada kita, bagaimana cara kita memprosesnya. Ketika kita mendeklarasikan diri, saya memang lambat, Pak. Sebenarnya kita sedang memilih untuk membatasi pertumbuhan kita. Gimana kalau kita lanjut? Saya memang terlambat dalam berproses, tapi kemarin, hari ini, dan seterusnya saya mengizinkan diri saya untuk melakukan akselerasi. Label-label yang terlalu sering kita berikan kepada diri kita itu sebenarnya adalah pilihan tanpa sadar kita untuk menjustifikasi diri kita dengan label dan kualitas tertentu. Maka pertama itu yang harus kita pahami, apakah ini fix? Yang fix itu yang sudah terjadi, Mbak Fani. Yang belum terjadi, sebelum itu terjadi, tugas kita memperjuangkan. Kalaupun ternyata hasilnya belum sesuai harapan, butuh evaluasi, butuh proses lebih lagi. Bisa jadi kualitas diri yang rendah dari sisi teknis dan sebagainya, mungkin kita naikkan dengan kualitas pengetahuan kita tentang money management. Gitu. Nggak harus kita menjadi orang yang super power, super keren untuk bisa membangun money. Saya ngasih contoh paling sederhana. Teman-teman mungkin sering ya dengar namanya Pak Lo Keng Ho itu. Dia hanya seorang pekerja biasa, tapi dengan menaikkan level kualitas dirinya, pengetahuan dia, semuanya dia benar-benar spesifik banget, melakukan spesialisasi belajar di investasi saham, sehingga kemudian dia melibatkan uang untuk bekerja untuk dia. Akhirnya dia mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Saya pernah membuat satu video, saya cerita teman saya, benar-benar teman baik saya. Dia bercerita, cara dia mengelola uang itu sangat menarik, maka itu jadi pelajaran berharga. Dia memilih untuk tidak membeli rumah, memilih untuk tidak beli mobil, memilih hanya bawa motor sederhana, nggak beli baru, tapi kemudian dia benar-benar save uangnya untuk apa? Investasi lahan pertanian. Saat ini dia kurang lebih punya sekitar 4 hektar lahan pertanian yang isinya adalah tanaman pisang semua. Rata-rata sekitar 10-12 juta hasil panennya. Itu pun sudah dikelola orang dengan sistem bagi hasil. Artinya dia baru memilih untuk membeli rumah, membeli mobil setelah money benar-benar bekerja untuk dia dan bisa lebih cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dia. Dunia sama-sama seorang guru, tapi ini yang membuat semuanya berbeda. Jadi kualitas diri itu mungkin dalam satu sisi tertentu kita lemah, tapi kita naikin aja kualitas diri kita dalam sisi investment. Karena investment inilah yang membuat money ini bekerja untuk kita. Bidangnya apa? Saya kembalikan kepada teman-teman semua. Karena saya tinggal di daerah, maka saya lebih banyak menyaksikan orang-orang di sekitar saya itu melakukan investasi tradisional. Saya punya lagi teman baik, dia investasinya sapi. Dari 1 ekor sapi jadi 2, jadi 5. Setelah jadi 5 ekor sapi, sapinya kemudian dijual, dibelikan lahan pertanian. Sapi lagi terus seperti itu, dijual, dibelikan lahan pertanian lagi. Dia ngomong, saya baru akan beli rumah kalau saya sudah punya minimal 2 hektar lahan pertanian. Dan itu tercapai, baru dia buat rumah. Artinya target-target itulah yang membuat dia fokus nih, melibatkan uang untuk bekerja pada dia. Akhirnya tindakan yang sama-sama seorang guru, sama-sama ngajarnya, tapi hasilnya income-nya berbeda. Mungkin gajinya sama, tapi total income-nya berbeda. Jadi masalah kualitas diri banyak aspek, memang salah satu yang harus kita naikin adalah level pengetahuan dan keterampilan kita terkait dengan uang. Terus teman-teman yang ada di kota, bagaimana cara kelola uangnya? Bagaimana instrumen investasi apa yang mau dipakai? Saya tidak akan ngasih rekomendasi karena pengetahuan saya tentang ini terbatas. Saya melakukan apa yang saya tahu dan saya bisa. Teman-teman boleh melakukan dengan cara teman-teman sendiri. Syaratnya satu, benar-benar punya pengetahuannya. Itu ya Mbak Fani. Jadi kualitas diri kita itu bukan sesuatu yang fix, itu masih sesuatu yang bisa kita naikin levelnya. Ya Pak, terima kasih banyak atas inspirasinya. Oke, thank you nih. Kemudian saya lanjut ya.
Kita menuju ke bagian yang kedua. Kemudian gimana cara menyusun anggaran? Kita sudah ingat ini teman-teman bahwa anggaran adalah proses. Ibarat sebuah pabrik, disinilah semua diproses. Maka anggaran itu harus kita susun dengan baik dan paling terpenting kita implementasikan. Setidaknya ini modelnya. Bagilah uang kita jadi 5 komponen. Pertama untuk need, kebutuhan, sekitar 40%. Saya ngomong ideal ya teman-teman. Kemudian untuk want, keinginan, gaya hidup kita 10%. Kemudian untuk investasi minimal 20% sampai dengan 30%. Kalau mau ideal lagi sesuai dengan usia teman-teman. Kalau usianya 20 tahun berarti 20% untuk investasi. Kalau 30 tahun 30% untuk investasi. Kalau udah 40 tahun berarti 40% untuk investasi. Itu ideal banget. Akhirnya apa? Ini tujuannya agar kita mampu mengakumulasi mesin uang atau uang itu bisa bekerja untuk kita dengan cara yang sangat baik. Kemudian untuk dana sosial 10%. Atau kalau Pak saya 5% nggak apa-apa, boleh. Kemudian untuk proteksi sekitar 10-20%. Ini idealnya. Kita akan diskusikan nih masing-masing komponennya. Artinya apa? Kalau kita punya uang 3 juta, 40% dari 3 juta adalah 1.200.000 teman-teman. Maka maksimal untuk need kita 1.200.000. Kemudian untuk gaya hidup kita maksimal adalah 10%. Kalau 3 juta berarti 300.000. Kemudian untuk investasi kita kalau 20% berarti 600. Dana sosial 10% berarti 300 teman-teman. Kemudian proteksi katakanlah 10-20% berarti 300-600.000. Maka itu kalau kita punya income 3 juta. Kalau 10 juta silakan sesuaikan. Semakin kecil need semakin bagus. Pak, saya punya uang 3 juta per bulan, tapi nggak cukup, Pak. Saya nggak bisa nih memenuhi pos-pos ini. Terus gimana? Cek apa yang salah. Jangan-jangan yang terbanyak di want. Cicilan rumah sama cicilan motor. Itu masuk kemana harusnya? Karena ini konsepnya ideal, maka saya tidak memasukkan cicilan sebagai bagian dari anggaran ini. Kalau teman-teman sudah terlanjur punya cicilan, maka yang dikurangi ini teman-teman. Kurangi want-nya. Kemudian kita kurangi investasinya. Kalau want kita kurangi jadi 5%, investasi kita kurangi jadi 15% saja, atau 10% saja, kita sudah punya cicilan hutang. Walaupun banyak orang mengajarkan hutang itu boleh, tapi maksimal 30%. Jujur saya nggak sepakat dengan itu. Pernah bayangin nggak sepertiga uang kita buat bayar cicilan hutang? Akan seperti apa hidup kita? Dalam jangka panjang kita akan bagaimana? Teman-teman masih ingat ini? Apa jadinya jika sepertiga dari income kita habiskan untuk bayar cicilan hutang dan jangka waktunya lama? Katakanlah 15 tahun. Kita akan kehilangan masa produktif yang segitu panjang. Masa produktif kita itu sekitar 30 tahun, kemudian 15 tahun hidup kita dipakai untuk bayar cicilan hutang dan nilainya 15, sekitar 30%, bahkan sepertiganya. Maka hati-hati dengan hutang. Jadi saya menyarankan kalaupun punya hutang jangan lebih dari 20%. Bayar cicilan hutang itu kepastian, tapi income itu ketidakpastian. Ada banyak cerita yang saya terima, mereka pada saat masa jayanya, pada saat level income-nya tinggi, hutangnya banyak, pada saat itu mungkin cuma 10-20%, tapi ketika income-nya turun drastis, hutang itu membengkak jadi 50-60%. Itu betapa menyakitkan hidup kita. Maka bijaklah menyikapi hutang, teman-teman. Prinsipnya, kalau kita belum mampu membeli secara tunai, artinya kita memang belum layak. Artinya, kualitas diri tadi, tadi kita, itu memang masih belum ada di situ. Jangan memaksa. Sekarang teman-teman coba cek setiap bulan berapa sih anggaran untuk need kebutuhan kita. Berapa sih untuk 10 ini. Ini saya gabungkan teman-teman. Need dan want ini saya gabungin jadi satu. Jadi 50% anggaran saya pakai untuk ini. Kemudian sebagian dipegang oleh istri saya, sebagian saya pegang. Kita semua pegang. Tapi kemudian untuk dana sosial, investasi, dan proteksi, semua yang ngurus saya. Jadi ini cara saya kelola uang. Jadi ini dan ini saya
saya jadikan 1, berarti total maksimal need dan want saya sekian juta. Nggak boleh lebih dari itu. Cukup nggak cukup harus ada di situ. Itu aturan yang kemudian saya pakai untuk diri saya pribadi. Kemudian untuk dana sosial saya keluarkan di awal. Setiap terima uang berapapun saya kurangi 5-10%. Ini dana sosial saya. Biar saya nggak memotong di akhir. Setiap datang kemudian itu. Baru kemudian sisanya saya naikin. Yang kita naikin adalah investasinya. Itu pertama. Kemudian need dan want kita batasi, teman-teman. Sekali lagi, gaya hidup jangan sampai naik terlalu tinggi. Ketika income naik 20-30%, tolong gaya hidup jangan sampai naik sama. Kalau naiknya gaya hidup dengan naiknya income sama, itu berbahaya. Maka kita harus punya batasan di sini. Silakan teman-teman cek nih bagaimana cara kelola uang kita masing-masing. Kemudian kita mulai lebih bijak dan lebih aware terhadap pengelolaan uang kita. Oke, kita masuk ke need. Need itu adalah harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup kita. Kebutuhan kita apa? Makan, minum, air, listrik, transportasi, itu kebutuhan. Kemudian makan di restoran itu keinginan, teman-teman. Makan di kantin itu keinginan. Kemudian mukbang itu keinginan. Makan itu kebutuhan kita. Kemudian kebutuhan itu terbatas. Sekali lagi kebutuhan kita itu terbatas. Yang tidak terbatas keinginan. Dan yang terpenting nih, kebutuhan dasar semua orang sama. Contoh transportasi. Kebutuhan transportasi itu kan kebutuhan agar kita bisa berpindah tempat. Pilihannya macam-macam, teman-teman. Bisa naik Gojek, naik motor sendiri, bawa mobil, kemudian naik transportasi umum. Ketika kita pakai mobil, pertanyaan berikutnya, mobil itu kebutuhan atau keinginan kita? Ketika kita punya mobil, kita pasti punya anggaran untuk bensin dan lain sebagainya. Berapa persen? Jangan-jangan terlihat kebutuhan, sebenarnya keinginan. Jadi, kapan mobil itu layak dan itu jadi kebutuhan? Jika total pengeluaran yang kita pakai untuk memenuhi kebutuhan mobil, makan, minum, dan sebagainya itu nggak lebih dari 40%. Saya punya mobil, misalkan, kemudian untuk transport, untuk kemana-mana, dan sebagainya. Ternyata setelah saya hitung, pengeluaran saya untuk memenuhi kebutuhan saya, mobil, makan, dan semua kebutuhan-kebutuhan yang lain, nggak lebih dari 40%. Itu aturan dasarnya. Jadi paling enak untuk ngecek ini kategori kebutuhan dan bukan kebutuhan. Cek berapa persen sih uang kita yang masuk ke situ. Pak, tapi saya butuh untuk ini, itu, dan sebagainya. Kalau nggak saya punya kendaraan dan sebagainya, saya nggak bisa kemana-mana. Oke, pertanyaannya haruskah mobil? Gitu. Tapi untuk naikin prestasi saya, karena saya harus ketemu dengan klien, ketemu dengan ini, itu, dan sebagainya. Orang baik akan melihat kualitas orang berdasarkan dirinya. Tapi ketika kita mengasumsikan kualitas diri orang dilihat dari apa yang dia bawa dan apa yang dipakai, berarti level orang itu ada di situ. Percaya saya, teman-teman. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kualitasnya sudah sangat baik, dia akan sangat menghargai kita, apapun yang kita punya. Mereka tahu kalau kita sedang berproses, dan mereka menghargai itu. Jadi aneh rasanya kalau mereka masih di level itu, tiba-tiba gaya hidupnya sudah sangat tinggi. Itu jadi satu pertanyaan, dia bisa dapat itu dari mana? Jadi ukuran nih. Kemudian makan. Makan itu jadi kebutuhan atau keinginan? Kembali lagi anggarannya di sini, teman-teman. Kalau ternyata teman-teman bisa makan nih, kemudian setiap hari makan di kantor, beli atau makan di tempat tertentu dan sebagainya, dan ternyata anggaran kita nggak lebih dari 40%, is okay, itu masih aman. Jadi ini standarnya. Kalau ternyata kalau saya beli di kantin nih, misalkan saya kerja di suatu tempat, saya makan di kantin atau beli GoFood, ternyata itu bikin anggaran makan saya atau kebutuhan saya naik lebih dari 40%, artinya makan itu bukan kebutuhan. Solusinya apa? Bawa dari rumah, bawa bekal.
Sampai di sini jelas ya, teman-teman. Ukuran paling standar untuk ngecek ini kebutuhan atau keinginan ada di sini. Makan itu bisa jadi kebutuhan, bisa jadi keinginan. Penentunya bukan saya, bukan Anda, tapi cek kondisi finansial kita. Ada orang yang nggak pernah masak, dia selalu semuanya beli, tapi ketika ditotal secara keseluruhan, pengeluaran untuk kebutuhannya nggak lebih dari 40%, cuma 35%. Ya itu bagus untuk dia. Kemudian Anda jangan niru, dia nggak pernah masak. Dengan level yang berbeda, level income yang berbeda, kita beli setiap hari, beli di warung, lewat GoFood, dan sebagainya, ternyata bisa sampai 70-80%. Berarti kita sedang mengikuti keinginan kita. Sama juga dengan belanja pakaian, belanja tas. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang dia konsumtif dan tidak konsumtif. Penentunya adalah dirinya sendiri. Dan kita tidak bisa mengkomparasi diri kita dengan mereka. Karena setiap orang punya level income yang berbeda. Dan hanya dia yang tahu. Sudah bisa dipahami ya teman-teman? Ukuran paling sederhana kita terjebak dengan keinginan atau tidak. Ini lebih dari 40% nggak? Itu ukuran paling tidak bisa dibohongi. Kita masih bisa memakai dalih macam-macam. Ya ini kan ini itu alasan yang kita cari. Gitu. Selama Anda masih mau hidup dengan berbagai alasan dan pembenaran, maka selama itu kita tidak bisa melakukan perbaikan. Maka mau mengevaluasi diri dengan bijak, itu penting. Sekarang teman-teman coba cek berapa persen sih need kita. Jadi saya punya satu teman, saya datang ke rumahnya, dia cerita, untuk kebutuhan listrik di rumah saya tuh habis hampir 1 juta. Saya cek, ini luar biasa. Karena apa? Dia punya AC di setiap kamarnya, TV-nya besar, ada beberapa TV layar lebar gitu sekitar nih, kemudian dia punya sound, pokoknya luar biasa lah. Dan saya cek wajar. Terus saya nanya, berapa persen itu dari kebutuhanmu? Kalau nih kebutuhan listrikmu, transportasimu, makan, semua dijumlah, total berapa dari total income-mu? Dia bilang hampir 90%. Jadi kamu sedang tidak memenuhi kebutuhan, tapi keinginan. Kurangi semuanya. Tapi nggak bisa, saya udah nggak bisa, anak-anak saya nggak bisa tidur kalau nggak pakai AC. Kembali lagi, mereka terjebak pada gaya hidup. Jadi listrik itu kebutuhan, tapi bisa jadi keinginan kalau jumlahnya lebih dari itu. Pak, tapi income saya terlalu kecil, Pak. Gitu, kecil banget. Jadi walaupun saya hidup sangat-sangat sederhana, tetap lebih dari 50-60%. Pada akhirnya teman-teman, ukurannya adalah UMR. Kalau income kita di bawah UMR dan kita sudah hidup sangat sederhana, tetap lebih dari 40%, ya sudah, apa boleh dikata. Memang income kita masih kecil, jadi kita wajib berjuang untuk meningkatkannya. Jangan gaji di bawah UMR tapi gaya hidup luar biasa. Itu juga nggak fair. Efeknya apa? Pasti hutang. Jadi mungkin agak sedikit kebiasaan saya ketika melihat cara hidup seseorang dan saya mengestimasi gaji dia. Kemudian pertanyaan berikutnya saya adalah, dia punya bisnis apa di luar itu? Dia punya sumber income dari mana lagi? Jadi kalau ternyata dia nggak ada bisnis, nggak ada ini, ya berarti bisa dipastikan dia sebentar lagi terjebak dengan hutang. Kalau ternyata dia punya bisnis, pertanyaan berikutnya, bisnisnya itu sapi perah atau tidak, atau produktif atau tidak, itu level-level berikutnya. Ini kita ngomong need, ukuran paling sederhana adalah 40% dari anggaran. Kemudian want, keinginan. Ini kita pakai untuk bersenang-senang, gaya hidup kita. Keinginan itu tidak ada batasan, teman-teman. Kita bisa apa saja. Ketika income kita kecil, kadang kita punya banyak keinginan yang nggak bisa kita penuhi. Ketika income kita naik, katakanlah dari 2 juta tiba-tiba jadi 10 juta, kadang itu pengeluaran kita tiba-tiba naik drastis. Karena apa? Karena terlalu banyak hal yang pernah kita inginkan dan kita nggak mampu, tiba-tiba karena kita merasa punya uang, kita beli semuanya. Maka teman-teman, membatasi 10% itu adalah cara logis agar kita nggak berlebihan. Katakanlah dari penghasilan 2 juta naik ke 10 juta. 10% dari 10 juta kan cuma 1 juta. Itu udah cukup.
buat dia. Ketika income 2 juta dulu, 10%-nya cuma 200.000, teman-teman. Sekarang income 10 juta, 10%-nya adalah 1 juta. Maka anggaran dia untuk bersenang-senang naik nih dari 200.000 jadi 1 juta. Itu udah lebih dari cukup. Dengan membatasi won itu maksimal 10%, ini bikin kita lebih bijak dalam kelola uang. Semua hal yang kita pakai untuk kesenangan, hobi misalkan, itu adalah won. Kemudian pakaian itu pada batas tertentu kebutuhan, pada batas yang lain adalah won. Ukurannya tadi. Kalau belanja anggaran kita nih dalam setahun, atau dalam konteks tertentu nih, Pak, tapi kan pakaian itu besar nih pengeluaran kita. Maka di situ kita butuh bijak. Bisa jadi orang tua kita dulu mengajarkan kita untuk belanja pakaian cuma 1 tahun sekali, itu adalah cara kita agar nggak terjebak pada won. Kalau nggak kita batasi, bisa jadi kita bisa beli baju setiap 1 atau 2 bulan sekali, bahkan 1 minggu sekali. Gitu. Kemudian yang utama, biasanya keinginan itu terinspirasi dari pencapaian orang lain. Lagi scroll di Instagram, lihat ada teman makan di tempat yang sangat bagus, Instagramable, pingin ke sana. Itu keinginan. Lihat teman ganti mobil, pingin ganti juga. Lihat teman lagi jalan-jalan ke satu tempat, akhirnya pengen traveling juga. Jadi won itu 10%. Saya pribadi, teman-teman, saya simpen. Saya membeli won itu dengan experience yang berbeda. Saya pengen traveling ke satu tempat nih yang menarik. Saya simpan 10% uang saya tiap bulan untuk memenuhi kebutuhan saya bersenang-senang dengan keluarga. Pengen makan di tempat istimewa, saya nyimpen uangnya. Oh, katakanlah sekali makan di situ 500 atau 1 juta. Oke, anggaran saya untuk won cuman misalkan 300 nih. Ya sudah, saya simpan selama 3 bulan, baru saya akan ke sana. Jadi bersabar untuk memenuhi apa yang kita inginkan itu penting. Biar nggak selalu kejebak di situ. Karena yang punya potensi menghabiskan adalah won. Karena memang nggak ada batasnya. Terinspirasi oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah kita ingin dihargai, kita ingin dipandang hebat, ingin dianggap keren, kita ingin dianggap luar biasa oleh orang lain. Itu adalah won. Kemudian yang terakhir adalah kita terjebak pada fantasi. Kita bayangin kalau kita bisa ngelakuin ini, orang akan bersikap ini. Kita terjebak pada fantasi-fantasi semu yang sebenarnya itu hanya ada di pikiran kita. Ini adalah won. Jadi anggaran maksimalnya 10%, teman-teman. Kemudian proteksi, teman-teman, 10% sampai 20%. Kapan 10%? Kalau teman-teman sudah punya dana darurat. Jadi proteksi itu apa sih? Proteksi finansial adalah uang yang kita keluarkan setiap bulan dengan tujuan pertama, melindungi kita. Kalau terjadi kondisi di mana kita tidak punya income dengan berbagai sebab, kita tetap bisa menjalankan hidup secara normal. Atau melindungi kita agar aset atau kekayaan kita nggak habis dalam sekejap. Itulah proteksi. Kita ngeluarin uang tertentu tujuannya untuk melindungi. Kalau terjadi kondisi-kondisi yang nggak baik, hidup kita baik-baik saja. Contoh nih, dana darurat. Dana darurat itu berapa nilainya? Di salah satu video saya pernah saya bahas. Setiap orang punya pendapat beda-beda, teman-teman. Ada yang ngomong 6 bulan, ada yang 1 tahun. Tapi secara pribadi, ideal itu 1 tahun. Misal kita punya gaya hidup 5 juta per bulan, 1 tahun adalah 60 juta. Jadi minimal harus ada uang 60 juta yang sebagai dana darurat kita dan nggak kita pakai untuk apa-apa. Tujuannya apa? Kalau terjadi sesuatu yang negatif, kena PHK misalkan, maka dana darurat dipakai. Dana darurat dipakai untuk melindungi kita dari kondisi di mana kita nggak punya income. Bukan untuk kondisi darurat seperti sakit atau kecelakaan, teman-teman. Ingat ya, dana darurat itu melindungi kita andai kata kita nggak punya income. Misal kena PHK. Kena PHK akhirnya kita nggak punya kerjaan. Atau bisnis lagi nggak baik. Bisnis kita nggak baik, order sepi, misalkan kayak kasus corona kemarin. Maka buat teman-teman yang punya dana darurat ketika terjadi corona, itu nggak terlalu mikir. Tapi buat mereka yang nggak punya dana darurat, sudah mereka pusing. Jadi dana darurat bukan untuk dana pendidikan, bukan untuk dana kesehatan, tidak, benar-benar melindungi kita andai kata kita tidak punya income dalam kondisi tertentu.
Jadi buat mereka yang sudah punya dana darurat sampai dengan sekitar 1 tahun, mungkin proteksinya cukup jadi 10%. Kalau kita nggak punya dana darurat, maka nabung teman-teman. Dihitung berapa sih dana darurat yang kita butuhkan. Contoh 50 juta, udah kita harus nabung setiap bulan sampai punya batas limit 50 juta itu. Dan ini nggak boleh dipinjem. Logika dana darurat itu mirip ban serep. Teman-teman naik mobil bawa ban serep nih, ban cadangan. Tiba-tiba ada teman kita, pinjem dong ban cadanganmu. Kita sambil tetap jalan, nggak bawa ban cadangan. Tiba-tiba mobil meletus di tengah jalan, bannya. Apa yang terjadi? Kita sendiri yang susah. Maka dana darurat tidak boleh dipinjam orang lain. Kemudian, dana pensiun. Yes, tadi kita ngomong bahwa jangka panjang hidup kita, kemampuan kita mencari uang terbatas. Maka pensiun adalah satu kondisi di mana kita sudah tidak punya income. Ingat, definisi dari proteksi finansial, yakni melindungi kita, andai kata kita nggak punya income, dengan berbagai sebab, salah satunya adalah pensiun. Ketika kita sudah nggak bekerja lagi, atau sudah nggak produktif lagi, kita punya dana pensiun nggak? Kita punya dana yang cukup nggak? Berapa sih idealnya dana pensiun kita? Macam-macam cara ngitungnya. Salah satunya, teman-teman, salah satunya adalah kebutuhan kita 1 tahun bisa jadi kali 10 atau kali 15. Kebutuhan kita 1 tahun katakanlah 60 juta nih, 60 juta karena per bulan kita 5 juta. Maka 60 juta kali 15 berarti sekitar 900 juta. Itulah dana pensiun kita idealnya. Wah, Pak, besar banget, Pak. Gitu. Iya, besar. Makanya ini butuh dianggarkan, teman-teman. Kemudian bagaimana cara saya nyiapin dana pensiun? Salah satunya saya beli tanah. Tanah itu udah saya niatkan ini untuk dana pensiun saya. Ini baru saya jual pada saat saya sudah nggak produktif lagi. Tanah itu akan saya jual. Kemudian mungkin uangnya akan saya taruh di SBN atau kita depositokan atau dalam bentuk apapun instrumen investasi yang lain. Setiap orang boleh teman-teman nyicil tiap bulan untuk dana pensiun atau apa. Tapi salah satu cara yang untuk menambahkan adalah beli tanah pinggir jalan kalau kita punya uang. Niatkan itu sebagai dana pensiun kita. Atau kita beli ruko misalkan, yang ruko itu disewakan dan kita sudah punya income, udah diniatkan ruko ini untuk dana pensiun kita. Kalaupun hari ini kita dapat income dari ruko itu disyukuri. Jadi investasi adalah cara untuk menyiapkan dana pensiun. Kemudian proteksi kesehatan, teman-teman. Orang ketika sakit, pilihannya 2. Pertama, ngabisin uang untuk biaya berobat. Yang kedua, dia nggak punya kemampuan dan kesempatan untuk bekerja. Sehingga apa yang terjadi? Dia nggak punya income. Maka proteksi itu penting. Maka pemerintah kita sadar kondisi ini, teman-teman. Maka pemerintah punya yang namanya BPJS. BPJS adalah bagian dari proteksi kita untuk dana kesehatan. Masalahnya proteksinya nggak cukup untuk biaya kesehatan, tapi juga proteksi income. Gimana kalau orangnya sakit terus nggak kerja? Dari mana uangnya? Udah sakit, nggak kerja, bagaimana? Maka disitulah kita butuh model yang lainnya, yang lebih bagus. Maka cari perusahaan-perusahaan, maka di proteksi inilah kemudian muncul berbagai macam perusahaan asuransi, teman-teman. Mungkin sebagian dari teman-teman punya persepsi yang kurang baik terhadap asuransi, bukan karena asuransinya negatif, bisa jadi karena pemahaman kita yang salah atau oknumnya yang bermasalah. Gitu. Kemudian ada baiknya proteksi kesehatan itu bentuknya 2, untuk biaya pengobatan, biaya rumah sakit, dan untuk perlindungan income. Andai kata orangnya sakit kemudian nggak mampu bekerja. Ketika terjadi seperti itu, maka pihak asuransi akan memberikan sejumlah uang dengan nominal tertentu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Jadi 2 hal itu. Kemudian proteksi jiwa, bukan berarti orang meninggal dilindungi, nggak akan ada satu orang pun yang bisa mencegah kematian, tapi yang dilindungi adalah income-nya. Income untuk sebuah keluarga. Maka teman-teman, kalau teman-teman ngajukan pinjaman ke bank, salah satu potongan di awal adalah diambil untuk biaya asuransi jiwa. Andai kata yang pinjam uang ke bank ini orang yang meninggal, maka ini tidak jadi beban ahli waris. Ahli waris nggak perlu bayar hutang karena sudah otomatis dibayar oleh pihak asuransi. Maka banyak bank, teman-teman, kalau teman-teman ke BCA misalkan, BCA punya asuransi sendiri, ada AIA kalau nggak salah yang kerjasama dengan BCA. Kalau ke BRI ada BRI Life, jadi kalaupun kita hutang ke BRI otomatis
dipotong untuk asuransi kita. Tujuannya, ini satu sistem yang sudah bagian dari integral sistem keuangan kita. Hampir semua sistem lending, pinjam-meminjam, itu melibatkan proteksi finansial. Nilainya berapa? Sejumlah pinjamannya. Kalau seseorang pinjam 50 juta, maka proteksi finansialnya 50 juta. Kalau orangnya meninggal, asuransi langsung bayar untuk melunasi hutang itu. Kemudian proteksi kecelakaan, pemerintah punya jasara harja dan sejenisnya. Tujuannya juga sama. Orang kalau sudah mengalami kecelakaan, mungkin dia tidak bekerja, mungkin dia cacat, atau mengalami kondisi-kondisi yang lain. Maka teman-teman, di sini kita butuh. Kalau kita sudah punya dana darurat, anggarkan 10% untuk proteksi finansial. 10-20% itu bisa untuk mengcover semuanya. Kita punya dana darurat sudah, kemudian nyiapin dana pensiun. Itu. Pak, kenapa dana pensiun tidak kita masukkan sebagai investasi? Karena berbeda karakter, teman-teman. Kalaupun kita masukkan ke dalam dana investasi, maka masukkan ke instrumen investasi yang paling safety, aman. Gitu. Karena jangan sampai dengan tujuan mencari keuntungan, kita mengambil sesuatu yang berisiko tinggi. Kemudian berikutnya adalah investasi, 20% sampai 30%. Kenapa harus investasi? Ini tadi rumusnya. Tapi ini. Agar uang bekerja untuk kita, maka satu-satunya cara adalah investasi. Jadi investasi adalah satu-satunya cara agar uang ikut bekerja untuk kita, membantu kita menaikkan level income kita. Maka kalau kita mau lakukan investasi, nomor satu syaratnya, wajib dengan ilmu. Jangan pernah investasi pada sesuatu yang kita tidak tahu. Ikut-ikutan orang lain. Karena mumpung lagi tren. Enggak usah. Saya masih ingat waktu teman-teman tahu, buat teman-teman yang masuk ke saham, GoTo awal-awal mau IPO itu beberapa orang kan euforia. GoTo itu prospeknya bagus, gini. Teman baik saya telepon, kamu nggak beli GoTo? Saya jawab enggak. Gitu. Karena saya punya kriteria tertentu untuk investasi. Salah satunya adalah untung. Ketika saya cek laporan keuangannya, GoTo itu belum return. Maka saya nggak mau, walaupun semua orang beli. Dan ternyata benar, waktu dirilis awal sekitar 300-350 kalau nggak salah, sekarang harganya tersisa di sekitar 100-120. Artinya investasi tanpa ilmu itu bunuh diri, spekulasi, teman-teman. Kemudian investasi itu punya dua karakter, punya potensi untung dan punya potensi rugi. Ilustrasi paling sederhana untuk investasi itu seperti teman-teman naik motor. Naik motor itu punya resiko. Naik mobil juga punya resiko. Tapi pertanyaannya, kita itu lebih banyak selamatnya atau lebih banyak kecelakaannya setiap hari? Semua sepakat. Allah mengizinkan kita lebih banyak selamat. Karena apa? Kita mengikuti aturan. Kita mengikuti safety-nya. Kita melakukan dengan fokus yang sangat tinggi. Maka investasi yang dilakukan dengan ilmu, dilakukan dengan pengendalian, dilakukan dengan fokus, itu punya potensi besar untung. Tapi investasi yang dilakukan dengan sembarangan, itu potensi besar untuk rugi. Jadi teman-teman, kalau mau investasi, wajib punya ilmu. Kalau saya belum punya ilmu, ditabung dulu uangnya. Jangan pernah ikut-ikutan. Artinya apa? Kita sekarang butuh investasi non-finansial. Belajar dulu. Katakanlah teman-teman udah bisa ngumpulin uang 10 juta. Investasi apa ya biar bisa berkembang? Nggak bisa seperti itu. Belajar dulu. Ikut kelas tentang investasi. Atau belajar. Maka belajar itulah yang akan membuat semuanya ini. Saya ingat tadi sempat diskusi dengan seorang teman saya yang kemudian dia menginvestasikan uangnya kepada peternakan. Dia punya ternak yang dikelola di sela-sela pekerjaannya. Dia cerita bahwa untuk bisa sampai pada titik ini kita itu harus sekolah. Sekolahnya apa? Kegagalan. Dia udah nyiapin uang yang kemudian ayamnya mati karena kondisi ini terus seperti itu. Dia menganggap 1 tahun pertama saya masuk ke bisnis ayam itu adalah 1 tahun di mana saya sekolah. Untuk bisa kuliah saja saya butuh waktu 4 tahun. Maka saya anggap ya sudahlah, ini saya sekolah. Kalaupun ada ruginya, bukan rugi. Sebenarnya saya sedang membayar biaya kuliahnya.
Tapi setelah ini saya benar-benar ngerti bagaimana cara kelola ternak yang baik. Sama teman-teman. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang waktu investasi kena tipu, kalah atau ini. Ya anggap saja itu sekolahnya. Bagaimana dengan reksadana? Apakah reksadana selalu untung? Enggak. Semua investasi punya karakter dua ini. Kalau ada yang memastikan ini pasti untung, saya pastikan itu bukan investasi, itu penipuan. Investasi yang pasti untung itu cuman mungkin SBN, surat hutang negara, gitu. Selebihnya, Pak, apakah deposito itu investasi? Enggak. Saya menyebut deposito bukan investasi karena apa? Return yang kita terima lebih tinggi, lebih rendah daripada nilai inflasi. Maka cari gitu. Kalau teman-teman dapat keuntungan investasi di bawah 6%, itu hati-hati, sebenarnya itu bukan investasi. Karena kenaikan inflasi itu jauh lebih tinggi. Dan berikutnya, investasi adalah cara terbaik untuk menumbuhkan uang. Memang nggak ada lagi pilihannya. Maka investasi harus pakai ilmu. Investasi harus dilakukan dengan kejernihan pikiran. Kalau enggak, berbahaya. Artinya, untuk mencapai rumus ini tadi, teman-teman, untuk membuat uang bekerja untuk kita, itu butuh ilmu. Itu butuh pengetahuan. Akhirnya kembali lagi ke sini, ke B lagi, kualitas diri kita. Kalau kualitas diri kita meningkat, maka kita baru bisa meningkatkan uang tadi, agar bisa bekerja untuk kita. Terus, satu catatan penting tentang investasi, bahwa investasi itu punya, saya lupa, compounding effect. Jadi, hal kecil yang dilakukan, tapi akan berdampak sangat besar. Jangan melihat cuman untung 50.000, enggak, jangan itunya. Tapi lakukan dulu biar terus terbentuk habitnya. Karena kalau kita sudah mampu melakukan ini, maka perubahannya jangka panjang itu sangat-sangat besar. Investasi itu harus kita lakukan dalam 3 bentuk, teman-teman. Pertama, finansial, memang uangnya yang diinvestasikan. Yang kedua, pengetahuan, knowledge. Gitu. Kita harus belajar, mau nggak mau harus di situ. Kalau kita mau investasi, belajar dulu tentang investasi. Yang ketiga, experience, pengalaman. Jadi kadang kita butuh nih, misalnya anggaran kita 20%. 20% itu misalkan 4 juta. Maka 4 juta itu jangan 4 jutanya kita tabung untuk investasi. Setidaknya diambil 1 juta lah untuk belajar. Karena begini, kalau kita punya ilmu dalam kelola uang dan kita ngerti, maka uang kita akan bertumbuh. Kalau enggak, uang kita itu akan hancur. Contoh, teman-teman mau masuk ke peternakan sapi, ya belajar dulu sapi itu bagaimana, karakternya apa, datang ke peternak, lihat, berdiskusi dengan orang yang sudah berpengalaman, kemudian tanya marketnya seperti apa. Setelah itu, setelah ketahui uangnya, kemudian mulai cari orangnya. Saya punya teman, dia ngomong, saya tuh kemarin investasi sapi, tapi gagal terus, kayaknya saya nggak cocok. Bukan nggak cocok. Apapun investasi itu baik, teman-teman. Yang membuat nggak baik adalah karena kita yang nggak serius. Jadi karena kita gagal dalam memilih orang yang kita kasih untuknya, akhirnya tercipta satu keyakinan, ini nggak menguntungkan nih buat saya. Cari orang yang jujur itu susah. Ya dia sendiri yang meminta kepada Tuhan, bukankah Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya bahwa cari orang jujur itu susah? Enggak. Saya juga pernah gagal ketika investasi ke sektor pertanian. Tapi bagi saya ini pelajaran penting. Pada akhirnya saya pasti akan ketemu dengan orang yang tepat. Begitu. Setidaknya tidak hilang aset saya dalam bentuk tanah. Jadi kegagalan dalam proses investasi itu adalah sekolah yang harus kita bayar. Teman-teman, sekolah butuh waktu, butuh biaya, butuh pikiran, butuh tenaga. Sama. Untuk bisa dapat ilmu dan pengalaman, kita butuh waktu. Kadang kita butuh ngeluarin uang. Bagaimana dengan piutang? Kadang ada orang-orang di sekitar kita pinjam uang dari kita, teman-teman. Mereka minta bantuan pada kita. Maka piutang itu harus kita ambilkan dari dana won dan dana sosial. Kenapa harus dari dana won dan dana sosial? Biar ini nggak ganggu kehidupan keluarga kita. Kalau teman-teman ambilkan dari investasi, kita sedang mengorbankan masa depan kita. Kalau teman-teman ambilkan dari dana proteksi, dana darurat, kita sedang mengancam keluarga kita. Kalau teman-teman mengambilkan dari need, kita sedang mengajak keluarga kita untuk berpuasa. Maka yang paling logis, paling bijak adalah dana sosial dan dana keinginan untuk bersenang-senang. Kalaupun ada orang memang butuh bantuan, butuh uang, dan memang kita
punya kemampuan membantunya, bantu. Ambil dari dana sosial dan dana untuk memenuhi kebutuhan kita untuk bersenang-senang. Kalaupun paling resiko, orangnya nggak bayar. Kan ini diambil dari dana yang memang kita pakai untuk kesenangan kita. Ya resikonya memang kita nggak bisa jalan-jalan gitu aja. Mungkin rencana buat makan-makan, ya sudahlah dikurangi, rencananya diubah. Tapi kan secara keseluruhan kehidupan kita nggak banyak terganggu. Kemudian kalau terpaksa hutang, maka saya sarankan nggak lebih dari 20%. Jika kita tak mampu membeli secara tunai, artinya memang kita belum layak. Sesederhana itu. Jangan memaksakan diri untuk berhutang. Bagaimana dengan kartu kredit? Kartu kredit itu netral buat mereka yang ngerti cara menggunakan. Tapi itu menjadi senjata yang berbahaya dan menghancurkan buat mereka yang nggak tahu cara mengendalikan. Mirip seperti granat, teman-teman. Kalau kita tahu cara menggunakannya, ini membantu untuk kita. Tapi kalau enggak, ini akan meledak dan menghancurkan diri kita. Jadi buat kamu, teman-teman yang ngerti, boleh pakai. Ngerti saja nggak cukup. Bisa kendalikan, silahkan. Tapi kalau nggak ngerti cara pakainya dan nggak mampu mengendalikan, hindari. Saran saya itu. Jadi hutang kartu kredit, atau gimana dengan pay later? Sekarang kan hutang itu mudah sekali kan teman-teman. Sama. Gitu. Sekali lagi hati-hati. Hutang itu senang di awal ketika kita beli barangnya, tapi kemudian bikin pusing kemudian. Maka kalau terpaksa, jangan lebih dari 20%. Karena apa? Contoh begini teman-teman. Saya punya income 10 juta misal. Kemudian cicilan hutang saya 20% berarti 2 juta. Pada saat income saya 10 juta, uang 2 juta itu hanya, maaf 44, kalau 20% berarti 4 juta. Uang 4 juta itu is okay. Tapi tiba-tiba bagaimana kalau income saya turun jadi 5 juta? Sedangkan cicilan hutang saya tetap 4 juta. Akan makan apa keluarga kita? Kalau income kita naik is okay, nggak apa-apa. Dari 10 juta, cicilan 4 juta, income naik jadi 100 juta. 4 juta itu nggak terasa teman-teman. Hanya 4%, prosentasenya turun. Tapi kalau income kita turun jadi 5 juta, hutang kita itu nggak lagi 20%, tapi jadi 80%. Jadi hati-hati teman-teman dengan hutang. Karena kalau nggak bijak, prosentasenya bisa turun. Awalnya cuma 20%, karena income kita turun itu bisa jadi 80%. Itu menyulitkan. Bayar cicilan hutang itu kepastian, tapi income kita ketidakpastian. Kata-kata itu harus benar-benar kita camkan, kita cermati. Oke, sampai di sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada, kita masuk ke bagian akhir. Jelas teman-teman? Gimana? Boleh ditulis di kolom chat, saya cek dulu. Oke, ada pertanyaan ini di kolom chat. Sebentar ya, saya bacakan. Oke, thank you, udah jelas. Saya cek kolom chat dulu. Oke, ada pertanyaan menarik. Pak, nggak bolehkah kita mengeluarkan uang untuk investasi pengetahuan saja, tapi nggak investasi uang? Akhirnya begini, Bu. Ketika kita investasi hanya ke pengetahuan, kemudian kapan uang akan bekerja untuk kita? Oke, alasannya Pak, dengan investasi ke pengetahuan, income saya akan naik Pak, karena kualitas diri kita akan naik. Iya, ibarat kata kita jalan, kita itu punya 2 roda. Akan lebih bagus kalau kita punya 3 roda. Saling mensupport. Maka, kenapa tetap investasi finansial itu penting? Walaupun mungkin cuma 500.000 nilainya. Karena itu start awal untuk kita berubah. Untuk menjadi lebih baik. Pak, gimana kalau investasi itu kita ambil dalam bentuk hutang? Contoh saya beli ruko dan saya kemudian hutang misalkan. Selama ruko itu menghasilkan dan bisa langsung disewakan, is okay. Saya punya teman baik, teman kuliah saya. Dia investasi di properti. Caranya keren, luar biasa. Dia selalu beli perumahan yang di dekat kampus.
di dekat tempat sekolah. Beli di situ, punya uang, kemudian dia cicil, tapi kemudian diperbaiki propertinya, disewakan sebagai tempat kos. Paling dia hanya mengeluarkan uang, biaya sekitar 30%. Selebihnya yang membayar adalah mereka yang tinggal dan kos di situ. Dan dia nggak pernah ambil cicilan lebih dari 10 tahun, rata-rata ambil 8-9 tahun. Setelah 9 tahun, selesai cicilannya, lunas rumahnya, dan dia sudah punya aset. Itu keren menurut saya. Gitu. Dan itu dilakukan nggak sekali, beberapa kali. Gitu. Cari rumah dekat kampus, atau dekat tempat kerja yang kemudian dia bisa menyewakan, yang dia estimasi cicilannya bisa dipakai untuk bayar. Gimana kalau lagi kosong dan sebagainya? Dia udah nyiapin uang. Artinya, kalaupun memang ternyata hasilnya nggak sesuai harapan, dia udah nyiapin memang. Dianggap ini adalah bagian dari investasinya. Itu juga nggak apa-apa. Oke, thank you. Sebentar, ini lagi. Oke, gimana dengan cicilan emas? Bisakah masuk investasi? Boleh. Itu masih sementara sebenarnya saving sih. Kita nabung. Karena saya menganggap emas bukanlah alat investasi. Emas hanyalah alat penyimpan nilai. Tapi itu boleh gitu. Karena begini. Emas itu naiknya, marginnya atau capital gain-nya itu nggak terlalu besar sih. Setara dengan inflasi. Atau lebih tinggi boleh gitu. Tapi ini menurut sudut pandang saya, teman-teman. Artinya kalau teman-teman punya sudut pandang lain yang jauh lebih luas, lebih baik, silakan, nggak apa-apa. Setidaknya emas itu jauh lebih baik daripada kita hutang kendaraan yang sifatnya konsumtif. Kalau kita hutang mobil, tapi kemudian mobil itu dipakai untuk rental, disewakan, atau memang menghasilkan uang, itu nggak ada masalah, teman-teman. Jadi kalau memang sifatnya adalah hutang yang tujuannya untuk investasi dan menghasilkan, boleh. Selama nggak spekulasi. Kapan hutang itu jadi spekulasi? Kalau kita nggak punya kemampuan bayar hutang. Seperti cerita teman saya tadi, kalaupun andai kata bisnis dia gagal, propertinya nggak ada yang sewa, dia tetap sudah punya uang kok untuk bayar. Karena dia sudah punya income tetap, dia sudah punya bisnis yang lain, dan dia ngomong, kalaupun memang nggak ada, ya sudah, saya sudah siap uangnya. Artinya itulah hutang yang keren, yang bisa naikin. Oke, sebentar saya cek lagi di... Oke, udah cukup. Jadi emas itu ya, emas boleh gitu. Tapi belum benar-benar masuk ke konsep ini. Emas itu sifatnya hanya saving. Jadi sekali lagi, kalau kita belum bisa investasi, minimal nabung. Dan saving itu harus kita jaga biar tidak jadi konsumsi. Gimana caranya? Bisa jadi emasnya kalau udah cukup, suatu saat nanti ada tanah yang bagus, bisa kita jual emasnya, kemudian kita pakai untuk beli tanah, atau kita punya keterampilan yang baik untuk investasi tertentu, ya sudah, kita investasi di situ. Atau kita punya niatan mau bangun bisnis nih, bisnis kuliner misalkan, emas itu kita jual, kemudian kita jadikan modal. Itulah saving yang bagus yang kita jadikan sebagai investasi. Investasi itu bisa langsung dan tidak langsung, teman-teman ya. Investasi langsung artinya diwujudkan dalam bentuk bisnis real. Misalkan kita buka usaha kuliner, buka restoran, dan sebagainya. Investasi yang sifatnya tidak langsung itu dipakai untuk membeli aset tertentu, misalnya kayak saham, emas, dan sebagainya. Bagaimana kalau membeli properti yang kemudian kita tinggali dan kemudian dilakukan dengan hutang? Ini jadi satu pembahasan yang sangat panjang. Artinya secara singkat saya hanya bilang properti yang kemudian kita pakai sendiri itu liabilitas, itu beban. Saya tidak mengkategorikan itu sebagai investasi. Alasannya uang itu nggak menghasilkan uang. Gitu. Kalaupun memang ada capital gain, itu sifatnya asumtif. Asumtif itu begini, teman-teman. Kadang kita ngomong rumah ini belinya 300 juta. Ini kalau dijual laku 400 juta. Pertanyaannya, rumah ini udah dijual belum? Belum kan? Asumsinya kalau dijual harga 400 juta. Ya kalau ada yang beli 400 juta. Kalau ternyata nggak ada, selama belum ada deal, kesepakatan, nilai, maka itu asumtif. Asumtif nggak bisa dijadikan sebagai dasar investasi.
Beda dengan saham, jelas. Contoh nih, saya punya investasi di saham 50 juta. Sekarang harganya naik jadi 80 juta. Kalau saya mau jual ini sekarang, saya udah dapat uang. Itu bukan asumsi lagi. Udah, ini adalah fakta. Maka kebanyakan kita terjebak dengan asumsi, dengan opini finansial. Maka di situ kita butuh bijak. Oke, referensi investasi untuk pemula. Saya tidak bisa ngasih referensi, Bu. Saran saya belajar. Gitu. Karena sabar dulu, intinya nabung dulu aja. Lakukan sesuai dengan pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Ibu tinggal di mana sih? Gitu. Misalkan tinggal di desa, cek cermati apa yang bisa saya investasikan di desa ini. Saya punya teman, dia bagus cara kelola uangnya. Dia beli kue dan lain sebagainya, kemudian dia bikin toko kecil di situ untuk investasinya dalam bentuk direct investment. Ada yang dia membeli lahan atau sewa lahan, maaf, bukan membeli lahan, sewa lahan, kemudian lahan itu ditanami tanaman-tanaman kayak sengon, tanaman apa yang jangka panjang. Macam-macam cara orang, Ibu. Jadi silahkan sesuaikan dengan kondisinya. Kalau belum punya, nabung dulu aja. Minimal uang itu nggak habis dulu. Artinya di situ kita, kalau referensi investasi sementara ilmu udah keren, bagus, berikutnya nabung dulu. Yang penting uang kita nggak habis. Gitu. Kalau misalkan punya kemampuan mengelolanya, silahkan ke properti. Gitu. Walaupun dicicil, selama itu bisa disewakan dan menghasilkan uang, boleh. Sekali lagi, ngomong investasi tidak ngomong sesuatu yang sederhana, Bapak Ibu. Minimal di kelas ini, di sesi ini, saya ngasih awareness-nya. Saya ngasih kesadarannya bahwa investasi itu penting. Oke? Saya lanjut, teman-teman. Udah jelas ini. Kita lanjut ke part 3, prinsip utama dalam kelola uang. Pertama ini, teman-teman, kita harus punya tujuan finansial. Tujuan finansialnya kita harus jelas. Bahwa tujuan finansial kita salah satunya adalah kita menciptakan mesin uang. Mesin uang itu apa? Bahwa di mana uang itu benar-benar bisa menghasilkan sesuatu untuk kita. Macam-macam, silakan sesuaikan dengan daerah kita masing-masing. Ada yang misalkan beli lahan. Karena saya ngertinya pertanian, saya beli lahan saja. Nggak apa-apa, berarti simpen uang kemudian untuk kita beli lahan. Kemudian saya ngertinya mobil, Pak. Ya sudah, nyimpen uang untuk beli mobil, kemudian mobilnya kita rentalkan. Saya ngertinya apa? Terserah teman-teman. Gitu. Kita harus punya tujuan yang konkret, terukur, artinya jelas nih. Kemudian produktif. Banyak orang tujuan finansialnya adalah nggak produktif. Tujuan finansialnya punya mobil. Gitu. Tujuan finansialnya adalah jalan-jalan atau apapun. Produktif itu artinya bahwa ketika tujuan ini tercapai, kita itu punya kondisi di mana uang bisa bekerja untuk kita. Pak, kalau MLM gimana? Saya nggak terlalu banyak komentar dengan itu, teman-teman, gitu di forum ini. Apakah itu satu, benar nggak jaringan itu bagus? Saya ngomong koneksi itu bagus. Koneksi yang seperti apa? Relationship yang seperti apa? Apakah yang seperti di teman-teman MLM itu? Silakan teman-teman pikirkan lagi, gitu. Intinya, apapun bentuk bisnisnya, apakah itu MLM atau apa, untuk bisa membangun uang yang produktif, itu butuh waktu. Saya hanya ngomong itu saja. Kemudian yang kedua, dalam proses penganggaran uang, jadi dalam proses penganggaran uang, teman-teman, ini harus jadi prinsip utamanya, bahwa anggaran untuk investasi harus selalu lebih besar dari won, atau minimal sama. Anggaran untuk investasi harus selalu lebih besar dari cicilan hutang. Kalau teman-teman punya hutang tapi kemudian kita masih bisa investasi dan kemudian investasinya, cicilan hutangnya itu dengan anggaran investasinya lebih besar, investasinya itu masih cukup aman lah. Jadi dua prinsip ini penting. Pak, kalau saya belum mampu investasi karena nggak ngerti, berarti tabungan.
tabungan rutin kita lebih besar dari keinginan kita, dana keinginan kita. Kemudian tabungan rutin kita lebih besar dari cicilan hutang kita. Kalau kita mampu melakukan ini, teman-teman, artinya hidup kita akan naik level. Tapi kalau kita terjebak di situ, uang kita habis terus, ya nggak apa-apa. Sampai kapan kita akan terus seperti itu? Kita harus mulai berubah, teman-teman. Yang berikutnya, kita wajib punya investasi, teman-teman, tabungan plus proteksi. Jadi selain investasinya besar, kita harus punya investasi atau tabungan plus proteksi. Karena begini fungsinya. Kenapa kita harus punya investasi untuk menunjukkan ini? Biar income kita naik dengan cara kualitas diri naik, aktif. Karena tadi kita sudah sampaikan bahwa aktivitas diri kita itu turun. Kemampuan kita bekerja itu semakin lama semakin turun kualitasnya. Bisa jadi waktunya semakin menurun dan sebagainya. Tapi bagaimana walaupun kita menurun kualitasnya, action kita turun, tapi hasilnya naik. Caranya apa? Kita libatin uang dan kita naikin level kualitas diri kita. Maka investasi adalah cara untuk menciptakan kondisi ini. Sementara proteksi itu adalah payung yang melindungi kita. Ini contoh nih. Teman-teman udah kerja nih. Saya kasih contoh misalkan ada 2 orang pergi ke showroom mobil. Dia beli mobil baru. Katakanlah satunya Pak Ahmad, satunya Pak Randy gitu. Si Pak Randy ini dia kerja, nyimpen uang 5 tahun kemudian beli mobil baru. Karena dia ngerti tentang proteksi, dia asuransikan mobilnya itu selama 5 tahun. Dia ngeluarin tambahan uang katakanlah 20-30 juta untuk membeli asuransi kecelakaan dan kehilangan selama 5 tahun. Sementara Pak Ahmad menganggap asuransi itu beban. Itu nggak worth it, nggak menguntungkan. Nanti kalau nggak terjadi apa-apa, uang saya hilang. Oke, itu mindsetnya. Suatu ketika nggak tahu kenapa mereka kecelakaan. Artinya mobilnya Pak Randy dan Pak Ahmad itu bertubrukan. Setelah 2 tahun perjalanan atau 1 tahun setengah. Karena Pak Randy sudah punya asuransi, kemudian dikalkulasi semuanya benar, nggak ada kesalahan di sana, maka pihak asuransi mengganti baru. Karena yang mobilnya udah parah banget. Sementara Pak Ahmad kehilangan mobilnya. Disitulah fungsinya proteksi. Melindungi aset atau uang kita jika terjadi sesuatu. Tapi kan kita ngeluarin uang. Ya benar kita ngeluarin uang. Tergantung niatnya teman-teman. Diniatkan saja sedekah. BPJS yang kita bayar setiap bulan, niat saya adalah sedekah. Kepada siapa? Mereka yang sakit. Ketika saya kemudian ambil asuransi, teman-teman, niat saya juga sama. Saya sedekah. Kepada siapa? Mereka yang membutuhkan. Karena itu adalah proteksi untuk orang-orang yang membutuhkan. Kalau itu asuransi kesehatan, maka yang mengambil adalah orang yang sakit. Gak mungkin orang sehat ngambil. Kalau itu adalah asuransi jiwa, maka yang mengambil adalah orang yang meninggal. Artinya uang itu dipakai untuk ahli warisnya. Pak, bagaimana kalau uangnya nggak keluar? Lagi-lagi itu adalah institusi. Contoh misalkan, dulu mungkin teman-teman pernah tahu kasusnya Ahmad Dhani yang kecelakaan mobil, kemudian masuk rumah sakit, anaknya maksud saya, dan pihak asuransi nggak menanggung. Wajar teman-teman, karena semua asuransi itu apapun sama. Sama dengan bank. Bank mereknya apapun, layanannya hampir sama. Kenapa? Salah satu klausul di semua asuransi itu adalah tidak boleh melanggar hukum. Anaknya waktu itu di bawah umur dan di bawah umur otomatis nggak boleh mengendarai, nggak pasti dia nggak punya SIM, maka nggak dapat. Itu wajar. Maka poin-poin itu yang harus kita ngerti. Maka prinsip berikutnya dalam kelola anggaran, kita wajib ada anggaran untuk investasi atau tabungan dan proteksi. Mulai dari dana darurat sampai dengan kecelakaan. Pak, saya belum bisa punya semuanya. Gak apa-apa, bertahap. Minimal dana daruratnya ada dulu. Kalau dana darurat sudah ada, mulai nyiapin dana pensiunnya. Atau dibalik. Sampai di sini sudah jelas teman-teman? Sudah jam 9. Terakhir teman-teman bahwa buat teman-teman yang butuh konsultasi tentang proteksi, kebetulan salah satu mitra kami berkompeten di bidang itu. Di sini teman-teman bisa menghubungi di nomor ini. Nomor beliau akan membantu buat teman-teman yang pingin lebih tahu lebih lanjut tentang konsep proteksi finansial. Terakhir teman-teman, minggu depan hari Rabu buat teman-teman yang sudah bergabung di YouTube Ruang Belajar,
atau menjadi alumni kelas Ruang Belajar, kita punya satu tema yang sangat menarik. Kita akan membahas tentang menyelaraskan logika kaya dan rasa kaya. Ilustrasinya begini sih. Ini sering saya temui. Dia merasa kaya, saya kan pantas kaya. Saya membayangkan punya income nih, 50 juta rupiah. Padahal realitanya dia masih baru punya income 3 juta. Maka karena dia merasa kaya, memantaskan diri untuk kaya, hidupnya dalam mengelola uang, benar-benar seolah-olah kayak orang punya uang 50 juta. Akhirnya belanjanya sembarangan. Apa yang terjadi? Karena income-nya cuma 3 juta, tapi dia merasa punya income 50 juta. Akhirnya beli barang-barang yang nggak seharusnya. Akhirnya apa? Hutang yang dipilih. Ini dalam tanda kutip sedikit kecelakaan dalam miskonsep ketika teman-teman kalau belajar tentang konsep LOA dan sejenisnya. LOA itu bagus, tapi harus diimbangi dengan logika. Maka logika kaya dan rasa kaya itu harus kita seimbangkan. Diskusi ini akan kita lakukan di hari Rabu, teman-teman. Jamnya sama, jam 19.30. Oke, cukup itu, teman-teman. Sekali lagi buat teman-teman yang butuh konsultasi tentang proteksi finansial, salah satu mitra dari Ruang Belajar siap membantu teman-teman semua untuk memenuhi keingintahuan teman-teman tentang konsep proteksi finansial. Bahwa sebagai seorang pembelajar yang kita belajar tentang perencanaan keuangan, 5 instrumen tadi harus ada, teman-teman. Karena instrumen itu juga yang kemudian dijalankan oleh negara. Contoh sederhana, LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, itu adalah lembaga proteksi finansial di bidang perbankan. Ketika kita nabung dan kemudian perbankannya kolaps, bank kita itu hancur, kolaps, maka LPS pasti akan ganti uang kita. Karena LPS adalah lembaga asuransinya bank. Negara sudah mengimplementasikan itu sebagai bagian dari cara melindungi rakyatnya, maka saatnya kita juga melindungi diri kita dan keluarga kita. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan kalau ada hal yang mau kita diskusikan. Lumayan panjang, 90 menit sudah berlalu. Banyak hal yang kita pelajari. Hal terpenting yang harus kita ingat teman-teman. Ini prinsip dasarnya. Bahwa kita harus punya 5 komponen tadi yang tadi kita diskusikan. Kelola uang kita dengan cara ini. Cara paling sederhana bedakan antara want dan need dari anggaran kita. Itu yang nggak bisa kita komparasi. Mungkin ada orang beli jaket 500.000 itu biasa. Karena memang kalau di total itu nggak nyampe 1% dari income dia. Tapi ketika orang dengan jaket yang sama 500.000, ternyata itu adalah sekitar 30% dari income dia. Di situ problemnya. Kecuali dia mau nabung. Ada pertanyaan? Ada komentar? Cukup? Silakan feedbacknya. Thank you teman-teman sudah bergabung. Saya kasih kesempatan mungkin 1 menit lagi. Kalau nggak ada saya akhiri. Gimana? Mudah-mudahan penjelasan yang cukup panjang ini bisa membuat kita lebih bijak dalam kelola uang. Secara pribadi saya cerita tadi bagaimana cara saya kelola. Ini dan ini saya gabungkan. Total 50%. Kemudian ini saya kelola bareng-bareng, khusus untuk dana kalau tujuannya untuk senang-senang, jalan-jalan, have fun, dan sebagainya. Yang pegang saya, tapi kalau kebetulan di keluarga kami, saya dan istri, kesenangan paling menyenangkan adalah makanan, teman-teman. Jadi khusus untuk belanja makanan, yang pegang adalah istri, tapi untuk yang sifatnya jalan-jalan, rekreasi, dan sebagainya, itu saya yang pegang. Jadi kita nyimpen anggaran 10% ini, kita anggarkan setiap bulan berapa, kita simpen. Mungkin setiap 4 atau 5 bulan sekali baru kita pakai kalau memang tujuannya untuk jalan-jalan. Jadi itu. Jadi walaupun kita jalan-jalan, semua harus terencana, semua harus jangan sampai mengganggu budget kita. Oke, mudah-mudahan kita bisa konsisten terapkan ini teman-teman untuk kebaikan kita semua agar secara finansial kita baik. Sekali lagi bahwa mengelola uang, budgeting itu adalah proses dan income adalah input. Terima kasih teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, mohon maaf atas semua kesalahan yang saya sampaikan. Jika ada salah kata atau hal yang tidak menyenangkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Oke, thank you teman-teman semuanya. Izin saya akhiri. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Amin. Terima kasih Mas Eko. Amin. Terima kasih Mas Eko. Terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.